Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Masirani Arsyad, NIM 24122060. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah analisis proses bisnis, tentang artikel analisis manajemen persediaan bahan baku pada UMKM Rengginang Berlian Kriuk di Karawang. Baik, langsung saja pada langkah-langkah prosesnya. Yang pertama yaitu identifikasi proses bisnis. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu adalah pembelian bahan baku, yaitu membeli beras ketan dari supplier berdasarkan supplier yang memberikan kebutuhan yang ditulis berdasarkan catatan karyawan. Yang kedua yaitu penyimpanan bahan baku, yaitu menyimpan bahan baku yang berupa beras ketan di gudang sampai siap digunakan. Yang ketiga yaitu produksi rengginang, yaitu menghasilkan rengginang dari beras ketan melalui proses pengolahan, pengeringan, dan pengemasan. Yang terakhir yaitu penjualan rengginang, yaitu menjual rengginang kepada pelanggan. Langkah selanjutnya yaitu pengumpulan data, yaitu dilakukan dengan cara yang pertama, wawancara dengan pemilik UMKM, yaitu mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi dan proses bisnis yang diterapkan. Yang kedua yaitu observasi langsung, yaitu dengan mencatat kegiatan produksi dan manajemen stok. Yang terakhir yaitu dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan catatan pesanan, catatan keuangan, dan data lainnya. Baik, langkah selanjutnya yaitu adalah pemetaan proses, yaitu dengan menggunakan diagram alir proses, yaitu dengan membuat diagram yang menunjukkan alur proses bisnis, seperti yang tercantum dalam data, mulai dari pembelian bahan baku hingga penjualan rengginang. Yang kedua adalah tabel aktivitas, yaitu dengan membuat tabel yang merinci setiap aktivitas dalam proses bisnis. Langkah selanjutnya adalah analisis kelemahan. Yang pertama yaitu minimnya data stok, yaitu tidak adanya sistem informasi untuk melacak stok bahan baku secara real time. Yang kedua yaitu ketergantungan pada perkiraan, yaitu pembelian bahan baku didasarkan pada perkiraan kebutuhan, bukan berdasarkan data historis. Yang ketiga yaitu kurangnya perencanaan, yaitu tidak adanya perencanaan yang sistematis untuk mengelola bahan baku. Yang terakhir yaitu risiko kehabisan stok. Seringkali kekurangan stok bahan baku karena ketergantungan pada cuaca dan kurangnya perencanaan. Baik, langkah selanjutnya yaitu langkah selanjutnya yaitu implementasi. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu adalah pemilihan sistem, yaitu dengan menentukan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran UMKM. Yang kedua, pelatihan karyawan, yaitu dengan melatih karyawan dalam penggunaan sistem informasi yang baru. Yang ketiga, instalasi dan konfigurasi, yaitu menginstal dan mengkonfigurasi sistem informasi di komputer dan perangkat mobile. Dan selanjutnya yaitu integrasi dalam sistem existing, yaitu dengan mendekatkan sistem informasi baru dengan sistem informasi yang sudah ada di UMKM. Yang selanjutnya yaitu pengumpulan data awal, yaitu memasukkan data sistem informasi baru dengan sistem yang sudah ada ke dalam data stok bahan baku.
Baik, langkah selanjutnya yaitu evaluasi, yaitu yang pertama, monitoring dan evaluasi kinerja, yaitu dengan memantau kinerja sistem informasi secara berkala untuk memastikan keakuratan dan efisiensi data, misal menggunakan laporan sistem, analisis data, atau observasi kinerja. Yang kedua yaitu pengukuran dampak, yaitu dengan membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi atau menggunakan metrik kinerja seperti Return of Investment atau ROI. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.